masa kita untuk mendengar firman Tuhan. Sediakan buku dan alat tulis Anda dan mari kita ambil masa ini untuk mendalami bersama-sama tajuk pelajaran pada petang ini, yaitu dari hal hujan akhir. Ya, kepada siapa hujan akhir itu? Untuk apa hujan akhir ini? Kenapa perlu ada hujan akhir? Di mana permulaan? Kemana pengakhiran? Semua persoalan-persoalan ini akan diungkaikan pada malam hari ini. Untuk itu saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, mari kita berikan masa ini kepada Evangelis Meldi untuk menyampaikan pelajaran ini. Dipersilakan, Alda. Oke, sebelumnya saya akan cek untuk pastikan suara saya boleh didengar atau tidak. Boleh, Alda, teruskan. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, saudara-saudara, sementara teknisian akan buat share screen, saya pertama-tama mengajak kita semua untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh karena kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, di mana kita dapat merasakan pemeliharaan, penjagaan Dia, walaupun kita berada di dalam tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pandemik, tetapi kita masih dapat merasakan penjagaan dan pemeliharaannya. Karena sebagai umat Tuhan, sebenarnya apapun yang berlaku di dunia ini, berlaku kepada kita, tidak perlu kita terlampau risau, atau kalau perlu jangan risau, tetapi kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita, dan apapun yang Dia lakukan adalah yang terbaik. Dan saudara-saudara, kadang-kadang kita tergoda untuk bersungut-sungut, ya. Tetapi sebenarnya bersungut-sungut itu adalah bukan membawa kebaikan kepada kita, tetapi justru orang yang bersungut-sungut itu adalah tanda bahwa dia tidak mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang digambarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10, di mana diceritakan di sana peristiwa-peristiwa yang sudah menimpa orang Israel, di mana orang Israel senantiasa bersungut-sungut. Jadi apabila kita sebagai Israel rohani dalam menghadapi apapun, biarlah kita dengan iman menghadapi semua ini, bahwa ingat, di balik awan yang gelap ada terang. Jadi supaya kita dapat terang itu, maka kita harus naik dan naik dan naik melimpasi awan yang gelap itu. Dan saudara-saudara, sebab di balik awan ada terang. Apabila kita mengangkat muka kita dan melihat apa sebenarnya yang Dia rencanakan untuk kita, dan bagaimana pemeliharaan yang Dia sudah buat dulu hingga saat ini. Semalam kita sudah belajar mengenai undang-undang hari Minggu atau tanda binatang, tetapi saya percaya, maksud saya tahu yang pelajaran saya tidak berapa habis, oleh karena ada satu soalan yang tidak sempat saya jawab, tetapi pada waktu tadi saya coba buka balik pelajaran saya semalam, saya tidak dapat buka karena di bagian akhir ada slide-nya. Yang ditanyakan adalah mengenai kaitan antara apa yang berlaku sekarang ini, ya, seperti COVID-19,
dan vaksin dan juga microchip yang direncanakan akan diberikan kepada manusia dan lain-lain peristiwa ini apa kaitannya dengan tanda binatang. Perlu saya tegaskan saat ini seperti yang saya sudah sampaikan sebenarnya dalam seminar dulu melalui channel Sahabat Mission, di mana kita sudah memberikan ulasan dan bahkan kita melihat channel conference kita juga mempunyai pendirian yang sama mengenai itu, bahwa benda-benda yang ada ini bukanlah tanda binatang, dan tanda binatang sudah kita lihat semalam bahwa itu adalah suatu undang-undang yang dipaksakan oleh penguasa yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 13, di mana dia akan memaksakan seluruh dunia supaya siapa yang tidak menerima tanda itu tidak boleh jual dan tidak boleh beli. Dan ini adalah pemaksaan yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena semalam kita sudah belajar bahwa hukum Allah itu sebagai fondasi pemerintahan Tuhan atau dasar yang Tuhan letakkan untuk iman kita. Juga dasar ini Tuhan sudah berikan untuk mengatur kehidupan kita. Jadi apabila penguasa yang muncul ini dia datang untuk memaksakan sesuatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah atau dengan mengikuti undang-undang ini, maka kita menghina Tuhan atau kita melawan Tuhan, maka itulah tanda binatang. Jadi tanda binatang dia bukan suatu benda yang kita boleh pegang atau kita boleh sentuh, ya, atau yang kelihatan, tetapi itu adalah merupakan lambang atau simbol. Jadi pembicara pertama sudah menjelaskan bahwa itu adalah apa namanya? Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan tanda binatang, itu bertentangan dengan meterai Tuhan. Jadi bertentangan dengan meterai Tuhan, dan kalau meterai Tuhan adalah Sabat, maka semalam kita sudah ambil kesimpulan bahwa tanda binatang itu adalah undang-undang yang melawan Sabat Allah. Jadi saudara-saudara, apabila ada yang katakan COVID-19 ini adalah tanda binatang dan vaksin ini adalah tanda binatang maksudnya, lalu saya bertanya, kalau saya menerima vaksin, hukum mana dari hukum Tuhan yang saya langgar? Kalau saya menerima vaksin, apakah saya menghina Tuhan? Dan kalau tidak, berarti itu bukan tanda binatang. Karena jelas semalam tanda binatang itu adalah sesuatu yang akan melawan akan perintah Tuhan atau melawan Tuhan. Di mana umat Tuhan sudah berikan meterai, sudah berikan tanda, maka kuasa dari setan ini akan memberikan satu tanda yang lain yang akan melawan tanda Tuhan. Sebab kalau dia tidak bertentangan dengan meterai Tuhan, no point. Itu menjadi tanda binatang. So, saya berharap ini telah menjawab soalan yang muncul. Ada satu lagi sebenarnya soalan yang ditanyakan mengenai bagaimana apabila undang-undang hari Ahad sudah dikuasakan dan apa yang harus kita buat karena tidak boleh jual, tidak boleh membeli. Dan jawaban yang telah dianjurkan atau maksudnya tindakan yang harus kita buat sesuai anjuran Ellen G. White adalah kita melarikan diri dari tempat-tempat yang terpaksa harus membeli ke tempat di mana kita tidak payah membeli, boleh bercocok tanam dan kita boleh lanjutkan hidup seperti biasa. Oleh karena pekerjaan Tuhan pasti dapat diteruskan. Lalu ada yang bertanya bagaimana bagaimana dengan mereka yang tidak punya tanah? Apakah mereka akan soalan ini ditanyakan kepada saya secara personal, tapi saya rasa bagus juga saya kemukakan juga sini. Apakah kita kalau tiada tanah, bagaimanalah kita? Saudara-saudara, ingat apabila kita berserah kepada Tuhan, Dia akan memberi petunjuk dan jalan keluar. Dan ada juga yang tanya mengenai bagaimana dengan di kota-kota. Kalau kita tidak dapat keluar dari kota, apakah Tuhan tidak dapat pelihara kita di sana? Dan bagaimana dengan pekerjaan penginjilan di sana? Apakah ini relevan yang kita harus tinggalkan kota-kota? Saya menjawab begini. Untuk meninggalkan kota-kota atau eksodus,
Itu sudah banyak referensi di dalam Alkitab. Tuhan boleh pelihara sebenarnya Lot dan keluarganya di Sodom dan Gomora. Tuhan boleh buat miracle atau apa saja yang dia boleh buat supaya mereka akan terhindar. Tetapi Tuhan suruh Lot keluar. Jadi demikian juga dengan orang-orang Kristen pada tahun 70, di mana apabila Yerusalem diserang, ya, maka mereka menurut apa yang Yesus katakan supaya lari. Dan orang-orang Yahudi pada umumnya masuk ke kota itu justru untuk mencari perlindungan, yang dari kota-kota sekitar masuk untuk cari perlindungan. Tetapi orang Kristen yang sedang mendengar perintah Yesus harus keluar, dan mereka akhirnya keluar dari kota itu. Dan di dalam sejarah, catatan sejarah, bahwa tidak ada satupun orang Kristen yang binasa atau binasa di dalam kota itu oleh karena mereka melarikan diri. Dan kita melihat bagaimana cara Tuhan campur tangan. Di mana apabila kota itu sudah dikepung dan mereka yang di dalam sudah cukup sengsara, orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan meminta kelepasan, akhirnya Tuhan menjawab mereka dengan cara apa? Orang-orang Roma atau askar Roma, tentara Roma itu akhirnya mengundurkan diri. Dan kita tahu bahwa akhirnya orang-orang Yahudi mengetahui bahwa tentara-tentara Roma itu telah mengundurkan diri. Mereka mengejar tentara-tentara itu. Dan dalam keadaan seperti itu, orang Kristen keluar dan melarikan diri. Dan apa yang terjadi? Oh, saudara-saudara, tentara-tentara Roma kembali menyerang mereka. Dan akhirnya mereka, pendek cerita, membakar kota Yerusalem, bahkan Ka'bah pun hancur. Dan tepat seperti yang Yesus nubuatkan. Jadi, Exodus atau meninggalkan bandar adalah suatu hal yang ada banyak referensi banyak dalam Alkitab, tapi saya sebutkan dua itu saja. Jadi apa yang harus kita buat nanti adalah seandainya undang-undang itu dikuat-kuasakan dan kita tidak boleh jual, tidak boleh beli, maka kita harus apa? Meninggalkan bandar-bandar besar, pergi di tempat kita dapat boleh menanam untuk hidup, di country living. Saya harap ini dapat menjawab soalan yang sudah ditanyakan. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk kita meminta tuntunan Tuhan untuk pelajaran seterusnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih dan memuji Engkau oleh karena kasih karunia, kasih setia dan kebesaran-Mu yang Engkau nyatakan kepada umat-Mu dan bahkan kepada seluruh dunia. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan berkenaan dengan kecurahan Roh Kudus yang Engkau janjikan. Dan kami semua mengharap supaya kami mengalami kecurahan itu. Dan hamba-Mu berdoa supaya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, dengan hikmat, kebijaksanaan dari surga, supaya apa yang disampaikan adalah daripada-Mu, dan Engkaulah yang akan dapat menggunakan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Jemaat juga Engkau memberikan pengurapan secara khusus, mengosongkan pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan, dan biarlah Engkau mengurapi juga mereka dengan roh yang sama, sehingga kami dapat memahami kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saudara-saudara, pada malam ini tajuk kita adalah hujan akhir. Berbicara hujan akhir, tentunya ada hujan awal. Karena bagaimana kita mau katakan hujan akhir itu adalah hujan akhir kalau tidak ada hujan awal. Mesti ada awal, baru ada akhir. Jadi kita lihat sini, apabila kita berbicara hujan akhir, kita tidak akan terlepas dari berbicara hujan awal. Gambaran hujan yang digunakan oleh Tuhan untuk memberikan ilustrasi mengenai penyegaran terakhir, di akhir maksudnya, atau penyegaran yang Tuhan berikan di akhir. Suatu pengukuhan terhadap iman umat-umat Tuhan. Itu Tuhan mengambil ilustrasi di mana pertanian, yaitu padi, atau di tempat di Timur Tengah itu adalah gandum.
Tetapi mungkin kita akan berbicara mengenai padi, oleh karena orang Indonesia, orang Malaysia, dan berada di sekitar Asia ini lebih senang memahami padi. Apa yang terjadi dengan padi yang kita tanam adalah, seandainya padi yang kita tanam, tentunya ada air sedikit dan dia bertumbuh, dan kemudian padi ini mulai berbuah. Dan untuk dia bertumbuh, padi ini memerlukan air dan memerlukan hujan pada awal musim penanaman. Dan padi ini akhirnya akan bertumbuh dan mulai berbuah. Pada waktu padi ini tidak berbuah, pada waktu padi ini mulai berbuah dan tidak mendapatkan hujan, maka apa yang terjadi? Padi ini tidak akan berisi. Dan apa yang dihasilkan, apa yang kita sebut sebagai, orang dusun sini bilang tapol. Orang Manado bilang kepah. Ya, saya tidak tahu orang Semenanjung panggil apa itu padi yang tidak ada isi. Atau disebut sebagai hampas padi, hampas ya. Artinya apabila ditampi itu akan keluar. Dan semalam kita belajar mengenai 2 malam yang lalu mengenai penggoncangan, di mana yang tidak berisi ini, padi yang tidak berisi ini, apabila digoncang, ditampi, dia akan terkeluar. Jadi ini adalah digunakan untuk menggambarkan hujan awal dan hujan akhir yang diartikan kepada pekerjaan Roh Kudus. Oke, di dalam buku Renungan Pagi, Bapak Kita Peduli oleh Ellen G. White dikatakan, di bawah gambaran tentang hujan awal dan hujan akhir yang jatuh di negeri-negeri timur pada masa menanam benih dan menuai, para nabi Ibrani meramalkan pencurahan karunia rohani dalam ukuran luar biasa ke atas gereja Allah. Pencurahan roh di zaman para rasul adalah permulaan hujan awal atau yang lebih dahulu, dan hasilnya gilang gemilang. Tetapi mendekati penutupan masa penuaian bumi, suatu penganugerahan karunia rohani yang istimewa dijanjikan untuk mempersiapkan gereja bagi kedatangan anak manusia. Pencurahan roh Kudus ini diumpamakan dengan turunnya hujan akhir. Dan untuk kekuatan tambahan inilah, maka orang-orang Kristen harus melayangkan permohonannya kepada Tuhan mengenai tuaian di masa hujan akhir. So ini adalah gambaran mengenai hujan akhir. Dan hujan awal ini serta hujan akhir sebenarnya telah dijanjikan oleh Tuhan sebelum pun Yesus datang. Dan itu dicatat dalam satu ayat di dalam Yoel 2. 2 ayat ya, sini ayat 28 dan 29. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. So ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Joel mengenai pencurahan roh Tuhan di akhir. Mari kita lihat apa yang dikatakan juga dalam Hosea 6 ayat 3. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi hujan ini apabila datang kepada tanaman ini akan kelihatan segar dan akan menghasilkan hasil panen yang luar biasa. Demikian juga hujan yang dijanjikan kepada umat-umat Tuhan, yaitu hujan roh. Seandainya umat Tuhan menerimanya, maka setiap umat Tuhan yang menerima ini akan menghasilkan buah yang luar biasa hasilnya, yang akhirnya dia akan dituai dan dibawa ke dalam kerajaan surga.
Dan bukan hanya itu juga, mereka yang menerima ini juga akan menerima hasil dari pekabaran mereka yang menerima hujan akhir ini juga akan menerima berkat yang sama. Sebenarnya Yesus telah menubuatkan peristiwa kedatangan Roh Kudus yang disebut dengan kecurahan roh hujan awal dan roh hujan akhir. Ayat itu saya tidak petik di sini, tetapi mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, kita semua mengenal bahwa Yohanes 14 yang terkenal adalah janji Yesus untuk kedatangannya kali yang kedua di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, di mana Yesus berjanji dia pergi menyediakan tempat, akan datang kembali membawa kita ke tempatnya. Dan saudara-saudara, dia tidak biarkan kita sendirian. Dia tidak biarkan kita dalam menunggu ini, dia tidak biarkan kita bergumul sendiri. Dia tahu bahwa pergumulan kita berat. Dia tahu bahwa musuh yang dia sudah kalahkan di salib itu sedang melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Dan itu digambarkan di dalam Wahyu pasal 12. Dan itulah sebabnya dia tahu bahwa kita memerlukan seorang pelindung, seorang penolong, seorang penghibur. Maka dia janjikan di sini pada ayat 16 Yohanes pasal 14, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia memberikan seorang penolong yang lain. So ini adalah suatu oknum yang lain yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Dan semua kita mengetahui apabila kita membaca seterusnya janji itu, maka dia disebut penghibur. Oke, saya ingin kita baca ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus telah mengatakan semuanya dalam firman-Nya mengenai apa yang harus kita buat, mengenai apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai cobaan ini, mengenai apa yang harus kita buat supaya kita bertahan tidak terguncang keluar, mengenai penganiayaan, mengenai kesengsaraan yang ada di depan. Tetapi dia juga mengatakan mengenai kedatangannya yang akan membawa kita dari dunia ini keluar dari kesengsaraan. Dan ini disebut the blessed hope, suatu pengharapan yang membahagiakan, suatu pengharapan yang memberkati kita. So dia sudah ingat, sudah bagi tahu kita ini. Cuma kadang-kadang apabila kita sebagai manusia, kita banyak kali lupa. Kita lupa dengan instruksi-instruksi yang dia sudah buat sebelum dia diangkat ke surga. Mengenai apa yang dia sudah tuliskan di perjanjian lama. Kita lupa. Maka itulah sebabnya Roh Kudus diberikan supaya roh itu akan menginspirasi para penulis perjanjian baru. Dan semua tulisan perjanjian baru itu mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup, apa yang boleh kita lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan, supaya kita boleh bertahan di dalam iman kepada Yesus sampai dia datang membawa kepada kita. Itulah sebabnya Alkitab juga mengatakan bahwa tulisan-tulisan ini diilhamkan oleh Tuhan, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan ini sangat bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi saudara-saudara, kelakuan kita di dunia ini perlu diperbaiki, dan Alkitab yang merupakan ilham Roh Kudus ini adalah dapat membantu kita memperbaiki semua itu. Bahkan semalam kita sudah belajar juga bahwa sebelum dia datang pada kali yang kedua, dia bahkan mengirim nabinya pada akhir zaman. Dan tulisan-tulisan yang kita sudah baca dari malam ke malam adalah ilham Roh Kudus. Kenapa? Karena apabila
saya secara pribadi membaca ilham itu, saya memperoleh suatu berkat yang luar biasa. Dan tentunya kita tidak akan menyentuh sini mengenai menguji seorang nabi. Tetapi bagaimanapun, sampai akhir zaman pun Tuhan masih mempunyai nabi yang dikatakan akan dia utus. Kenapa? Karena di dalam Matius, Yesus mengatakan bahwa pada Matius 24 katakan pada akhir zaman akan muncul apa? Nabi-nabi palsu. Dengan kata lain, akan ada juga nabi yang benar. Sebab kalau seandainya tidak ada nabi palsu di akhir zaman, Yesus akan tegas mengatakan setiap nabi yang muncul di akhir zaman, nabi palsu. Tapi dengan Yesus mengatakan hati-hati akan ada nabi palsu, bermakna tetap ada nabi yang benar. Kadang-kadang kita terlalu berhati-hati untuk menghindari nabi palsu, sehingga nabi yang benar pun kita tolak. Itulah sebabnya Alkitab yang diilhamkan Tuhan ini memberikan petunjuk untuk kita melihat mana nabi-nabi yang benar. Oleh karena Tuhan bekerja seperti itu, di mana Dia selalu mengirim nabi. Ayat yang kita sudah petik dulu, Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa memberitakan keputusannya kepada nabi-nabi. Baik, saudara-saudara, kita melihat apabila Yesus naik ke surga, Dia memberikan suatu pesan agung, suatu pesan yang pesan yang paling penting saya boleh kata, yaitu pesan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Apa pesan Yesus? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memberikan amanat, suatu pesan. Yesus tidak katakan you may go, kau boleh pergi, boleh tidak. Ini adalah perintah, command. This is his command. Go, pergi. Dia tidak katakan kau boleh pergi, boleh tidak. Ini adalah suatu perintah. Karena itu pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang telah menerima Dia. Suatu kewajiban di mana kita harus pergi. Mengapa? Ini pesannya untuk kita memberitakan Injil supaya semua orang yang percaya menerima Dia akan menjadi umatnya dan bersedia untuk kerajaan surga. Ini adalah suatu pekerjaan yang Dia berikan. Saya bayangkan seandainya saudara dan saya diberikan atau maksudnya kita sedang pergi di satu tempat dan kawan kita atau mungkin orang tua kita atau bos kita katakan, kau tunggu dulu di sini, jangan kemana-mana sampai saya balik. Dan kita bayangkan kalau sudah hampir 1 hari dia tidak balik, kita mulai gelisah dan kita mulai hilang kesabaran menunggu. Sehingga kita akan hilang penghormatan kepada orang yang kita tunggu itu, mungkin boleh jadi kita akan tinggalkan dia. Jadi seandainya orang yang menyuruh kita menunggu itu, oke, tunggu di sini dan ini ada buku. Atau saudara mungkin mempunyai handphone dan membaca info-info atau melayari internet di sana. Maka kita dapati bahwa sampai petang pun dia tidak datang. Kita tidak merasa bosan dan kita tidak tergoda untuk tidak menghormati dia. Jadi lihat saudara-saudara, Yesus tidak tinggalkan kita tanpa berbuat sesuatu. Dia memerintahkan kita sesuatu untuk kita kerjakan. Apa yang Dia perintahkan adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Pada saat ini kita semua sudah berada di akhir zaman. Dan janji penyertaan Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih bersama kita. Kita tidak dapat melihat. Oleh karena Roh Kudus itu dalam satu pribadi yang berbentuk roh. Yang kita hanya dapat rasakan atau kita hanya dapat percaya dengan iman. Bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Dan saya secara pribadi merasakan bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita pada malam ini. Untuk menyampaikan firman Tuhan dan untuk kita mendengarkan, mengerti apa yang Dia maksudkan sehingga kita dapat laksanakan.
Dia menyertai kita. Tetapi kadang-kadang kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami penyakit, dan bahkan kematian. Oh saudara-saudara, Tuhan menyertai kita. Diceritakan mengenai seorang yang digantung. Apabila didapati dua orang ini, yang seorang sudah berumur, yang satu masih muda, anak-anak di bawah umur, kedapatan mencuri di kamp konsentrasi. Dan akhirnya kedua orang Yahudi ini dia jatuhi hukuman mati. Pada waktu hukuman mati dijalankan, seorang ibu di belakang berteriak, "Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan?" Lalu anak orang yang dewasa ini digantung dan mati. Dia berteriak, "Di manakah Tuhan?" Dan kemudian ada seorang lagi, yaitu yang kedua yang masih di bawah umur, digantung. Orang tua yang sama berteriak, "Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan?" Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Anak itu digantung juga, tetapi tidak mati. Dia bergelut untuk terlepas. Oleh karena berat badannya tidak berapa besar atau tidak berapa berat, sehingga tidak membuat leher dia ini patah. So dia bergulat sampai 1 jam. Tidak mati. Orang tua tadi tetap berteriak, "Di manakah Tuhan?" Tapi akhirnya orang tua itu mati. Dan setelah orang muda, minta maaf, orang yang muda itu mati. Setelah dia mati, perempuan ini berteriak lagi, "Di manakah Tuhan?" Seakan-akan Tuhan tidak bertindak menolong umat-umatnya yang dalam penderitaan. Lalu kemudian Elie Wiesel berkata dari belakang, "Tuhan ada di sini. Dia tergantung bersama anaknya. Yesus ada di tengah-tengah itu, tergantung bersama anaknya." Banyak kali di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, amanat agung yang diberikan, kita mengalami penderitaan dan akhirnya kita kecewa. Karena setiap penderitaan yang kita alami, setiap halangan yang kita alami, sebenarnya dimaksudkan oleh setan supaya kita mundur daripada melaksanakan pekerjaan Tuhan. Supaya kita menyerah. Tetapi saudara-saudara, apabila kita mengalami penderitaan, dianiaya, ingat bahwa Yesus, Anak Allah, Tuhan itu telah tergantung bersama-sama dengan kita apabila kita digantung sekalipun. Dan saudara-saudara, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita gembira, Dia bergembira bersama kita. Kalau kita sedih, Dia sedih bersama kita. Kalau kita sengsara, menderita, Dia telah menderita dan tetap menderita bersama kita. Ingat saudara-saudara, segala penderitaan yang dilancarkan oleh setan sebenarnya bermaksud supaya menyakitkan hati Tuhan. Di mana umatnya akan menderita dan menyakitkan hati Tuhan. Dan yang paling menyakitkan bagi Tuhan adalah apabila kita menyerah kepada penderitaan itu. Apabila kita menyerahkan iman kita menyangkal Yesus, inilah yang paling menyakitkan Tuhan dan setan akan bertepuk tangan. Pada malam ini saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana rahasia-rahasia yang Tuhan sudah berikan supaya dalam pekerjaan penginjilan yang kita buat, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita akan merasakan Tuhan menyertai kita sehingga iman kita tidak goyah sampai Dia datang. Saudara-saudara, Lukas 10 ayat 3 mengatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Coba bayangkan anak domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Anak domba itu tidak mempunyai ilmu bela diri, dia tidak mempunyai silat, dia tidak mempunyai senjata. Jadi anak domba tanduk pun belum tumbuh dan diutus ke tengah-tengah serigala. Itulah perintah Tuhan kepada kita, bahwa kita diutus ke tengah-tengah serigala. Cuma yang pasti adalah Dia menyertai kita. Itulah janji yang Dia berikan. Dia menyertai kita. Saudara-saudara, Yesus akan datang pada kali kedua ke dunia ini apabila Injil pekabaran 3 malaikat sudah tersebar ke seluruh dunia. Kita boleh lihat rujukannya di dalam Matius 24
ayat 14. Memang kita menunggu kedatangan Yesus. Kita memberitakan kabar mengenai kedatangan Yesus. Dan kita sungguh-sungguh merindukan Yesus datang. Tetapi Yesus akan datang apabila pekerjaan Injil sudah disebarkan. Jadi perlu saudara dan saya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan. Karena ini adalah suatu perintah. Ayat 14 Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, apabila kita melihat tanda-tanda akhir zaman yang Yesus sudah katakan dalam Matius 24. Kita melihat mengenai peperangan, melihat gempa bumi, melihat mengenai apalagi sekarang menghadapi penyakit sampar. Dan kita katakan, oh selesai sudah sesudah ini. No, belum. Karena ini adalah tanda Yesus mendatang. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan kita mengatakan, sekarang teknologi begitu canggih. Kamu bayangkan, kamu berada dimanapun di seluruh dunia. Dalam masa yang sama, kamu sedang mendengarkan firman yang disampaikan dari sama. Saudara-saudara, dimanapun dunia kita boleh pergi. Sampaikan message begitu cepat. Dengan kata lain, possibility atau kemungkinan untuk Injil dapat disebarkan dengan cepat adalah mungkin. Dan di zaman kita, di generasi kita. Tetapi kalau kita tidak pergi menginjil macam mana? Kalau kita tidak mau sampaikan macam mana? Saudara-saudara, tetapi pekerjaan penginjilan tidak selamanya harus melalui media. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini. Ketika saya melihat apa yang terjadi kepada media, ya maksud saya itu semua Facebook, Twitter dan lain-lain, di mana pada waktu Donald Trump melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak awam ini, dia disekat. Media dia disekat, ya, Facebook disekat, Twitter disekat. Saya tidak cek hari ini apakah masih disekat atau tidak, tetapi saya nampak dia tidak muncul-muncul lagi di depan, di apa maksudnya di media. Ada kawan-kawan saya menceritakan, saya melihat suatu video yang begitu menarik, penting. Tiba-tiba saya cari telah diturunkan. Ada juga orang yang dia post video, tetapi kemudian diturunkan. Saudara-saudara, apa indikasi yang kita boleh dapat? Saya hanya membayangkan. Kalau sekarang media telah menyekat berbagai berita yang tidak sesuai dengan ini mainstream ini, maka apa yang terjadi? Seandainya pekabaran malaikat 3 disampaikan dengan jaring yang akan tentunya menyinggung penguasa dunia, boleh jadi, saya katakan boleh jadi mereka akan sekat media atau menyekat channel dari pekabaran ke malaikat. Who knows? Ini hanya berasumsi. Dan seandainya itu terjadi, apa yang harus kita buat? Dan seandainya waktu itu pekerjaan Tuhan belum selesai, apa yang harus kita buat? Ellen G. White mengatakan demikian, saya tidak sempat petik kutipannya. Dia katakan demikian, pekerjaan yang gagal dilakukan oleh umat Tuhan pada masa senang, terpaksa harus dilakukan pada masa yang sangat sukar. Dan sekarang kita sudah mulai rasa kesukaran-kesukaran ini. Di mana kita tidak dapat lagi pergi ke gereja berkumpul, tidak dapat bikin KKR, dan ya terpaksa menggunakan media saja begini. Dan kalau media pun disekat, sementara pekerjaan Tuhan harus diteruskan, maka kita akan mengalami suatu situasi membawakan pekabaran Tuhan dengan sangat sukar. Jadi kalau begitu apa yang kita akan buat? Yang menarik di sini adalah apabila kita melihat di dalam Wahyu pasal 3, pekabaran mengenai jemaat Laodikia, di mana Yesus
mengetuk di pintu. Menarik sini. Yesus mengetuk di pintu. Dan apa dia katakan? Siapa yang mendengar suaraku dan membuka, aku akan masuk. Dan yang menarik juga di dalam pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah suatu message yang disampaikan, tawaran untuk membeli. Beli daripadaku jubah putih, emas murni, minyak pelumas mata. Membeli. Kadang-kadang saya terpikir, boleh jadi pekabaran atau usaha yang akan dilakukan pada akhirnya oleh umat-umat Tuhan adalah mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Jadi kita berharap COVID-19 akan berakhir sehingga kita boleh melawat lagi dari rumah ke rumah dan mengetuk pintu. Dan apa? Pekerjaan penginjilan literatur, menjual buku-buku berisi kebenaran. Sebab inilah yang dilakukan oleh orang-orang Waldensis, orang-orang Albigensis pada waktu Alkitab tidak boleh dibaca lagi, Alkitab dimusnahkan, mereka membawa Alkitab ke gunung dan mereka menyalin itu. Mereka turun ke bandar-bandar menjual kain. Tetapi sebenarnya tujuan mereka bukan semata-mata jual kain, tetapi mereka menyisipkan ayat-ayat Alkitab yang mereka salin untuk disebarkan. Dan orang yang membaca ayat Alkitab memberikan penghiburan, merasa gembira dan menerima Yesus. Dan bukan sedikit dari mereka yang kedapatan akhirnya dihukum mati. Saudara-saudara, inilah metode yang digunakan dulu dan saya percaya ini akan terus digunakan. Dan ingat, di dalam buku Wahyu pasal 18, di mana seorang malaikat turun dan bumi menjadi terang oleh cahayanya. Dan Ellen G. White mengatakan bahwa pekerjaan, pekabaran yang dilakukan oleh malaikat yang lain dalam Wahyu 18 itu, sehingga bumi menjadi terang, akan digenapi sebagian besar melalui publishing work atau pekerjaan percetakan. Jadi saudara-saudara, mengapa? Oleh karena percetakan akan tetap relevan. Walaupun kita membaca buku di internet, kita bilang buku-buku di sini sana boleh dapat, sini sana. Yes, kita akan dapat, tetapi banyak orang yang membaca di internet lain rasanya dengan membaca langsung dari buku. Jadi kita lihat penyebaran buku-buku kita yang berisi kebenaran ini harus disampaikan. Kenapa? Kalau orang-orang hanya mengharap membaca di internet, belum tentu semua orang akan masuk di sana. Dan apabila mereka membaca pun akan digoda atau diganggu dengan message-message yang lain. Akhirnya mereka meninggalkan. Jadi pekebaran, penyiaran buku-buku ini harus diteruskan. Baik saudara-saudara. Dan ini sebenarnya apa yang terjadi ini sebenarnya untuk sudah memungkinkan untuk pekerjaan Tuhan segera diselesaikan. Lihat apa Ellen G. White katakan di dalam manuskrip jilid 4, 18, maksudnya dan juga Evangelism 695, 696. Saya baca di sini. Kalau saja orang-orang Advent telah memegang teguh iman mereka, menerima pekabaran 3 malaikat dan di dalam kuasa Roh Suci mengumandangkannya ke dunia, maka mereka sudah menyaksikan keselamatan dari Allah. Tuhan telah bekerja dengan penuh kuasa atas usaha-usaha mereka. Pekerjaan sudah dapat diselesaikan dan Kristus sudah datang sebelum ini, yaitu tahun 1883 untuk menerima umatnya bagi pahala mereka. Nah, ini kata Ellen G. White. Kita lihat gambaran penginjilan yang diadakan. Orang-orang menjual apa? Harta mereka. Kebun mereka, mereka jual dan gunakan untuk penginjilan. Ini dicatat di dalam sejarah. Kita boleh lihat di Britannica Encyclopedia. Bahwa peristiwa ini dicatat sebagai suatu peristiwa kebangunan rohani. Walaupun akhirnya diakhiri dengan great disappointment. Tetapi suatu kebangunan rohani. Orang-orang yang mendengar pekabaran Yesus mau datang, mereka sebenarnya rindu supaya segera bertemu dengan Yesus. Tetapi semangat itu tidak diteruskan setelah mengalami kekecewaan. Hanya sebagian kecil saja yang meneruskan pekabaran itu.
Seandainya semangat itu tetap ada, pekerjaan sudah selesai, Tuhan sudah datang. Saudara-saudara, pertanyaan kepada kita, bagaimana spirit kita di dalam membawakan pekabaran ini? Apakah spirit para pionir, ya, pemula gereja SDA masih ada? Apakah kita sudah memulakan menjual harta kita dan digunakan untuk penginjilan? Tetapi kenyataannya saudara dan saya lebih berusaha mengumpulkan harta justru. Mengumpulkan sesuatu yang akan menolong kita untuk tetap hidup selesa. Hidup yang dalam keadaan yang tenang dan tidak memikirkan tugas kita utama. Yaitu menyebarkan pekabaran Tuhan. Apakah kerinduan Allah bagi orang-orang Advent? Bukanlah kehendak Allah orang Israel harus mengembara 40 tahun di padang gurun. Demikian juga bukanlah kehendak Allah bahwa kedatangan Kristus harus ditunda begitu lama. Dan umatnya harus tinggal lagi bertahun-tahun di dunia yang berdosa dan sengsara ini. Jadi lihat, bukan kehendak Allah untuk supaya kita masih lama-lama lagi. Kehendak Tuhan adalah kita percepatkan kedatangan Tuhan. Percepatkan. Apakah keharusan bagi setiap orang Advent menurut pesan Tuhan? Di dalam Desire of Ages 633-634. Ellen G. White katakan, kita tidak hanya harus menunggu-nunggu, tetapi mempercepat kedatangan hari Allah. Oh, kita bukan menunggu-nunggu, tapi seharusnya apa? Mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi dengan kata lain, kedatangan Tuhan boleh dipercepat. Apa yang harus ditanyakan ya di antara sama sendiri oleh setiap orang Advent sesuai keinginan Tuhan. Di dalam Review and Herald Mei 16, 1863. Kita sudah lama mengharapkan dan menunggu-nunggu kedatangan Tuhan, tetapi apa kita sedang berusaha sekuat tenaga mempercepat kedatangannya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menusuk hati kita, yang mengajak kita harus berpikir keras. Apakah saya sedang berusaha mempercepat kedatangan Tuhan? Apakah petunjuk Tuhan tentang cara mempercepat kedatangan Yesus? Di dalam khotbah di atas bukit, ya, Taught from the Mount of Blessing 108 dan 109. Ketika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah dan memenangkan jiwa-jiwa kepadanya, kita mempercepat kedatangannya. Jadi pekerjaan Tuhan boleh dipercepat dengan cara apa? Memenangkan jiwa kepada Tuhan. Namun demikian, Tuhan memberikan amaran yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 2. Saya minta kita membuka ayat ini, saya tidak ada di dalam slide. Semua kita membuka 1 Petrus 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 3. Perhatikan mengenai hari Tuhan ini. Saya ingin membaca mulai daripada ayat 5. Oke, saya terus saja lompat ke ayat 9. Apabila dipertanyakan, kenapa dari dulu sejak nenek moyang kami mati bilang Tuhan mau datang, belum juga datang. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apa kata firman Tuhan? Tuhan tidak lalai. Dia mau supaya semua orang, dia mengharapkan semua orang berbalik dan bertobat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia katakan supaya semua orang apa? Come and repent. Apa maksudnya? Sebenarnya kita mengaku sedang menunggu Tuhan, tetapi kenyataannya Tuhanlah yang menunggu kita. Tuhan mau kita datang karena dia tahu kita belum bersedia, karena dia tahu banyak lagi yang belum dengar pekabaran. Dia mau kita datang supaya we come and repent. Jadi siapa menunggu siapa?
Selalu kita katakan, Jesus is coming soon. Are you ready? Yang sebenarnya adalah Jesus is ready. Are you coming? Yesus telah sedia untuk datang. Tidak mungkin bertahun-tahun dia membina dia punya istana atau rumah-rumah mansion yang kita akan tinggal. Tidak lama, tetapi dia menunggu untuk kita datang dan bertobat. Perhatikan pada ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oh, rupanya bumi ini akan hilang lenyap. Perhatikan ayat 11. Jadi ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya dari ayat-ayat di atas adalah, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa yang diajak hidup suci dan saleh dengan benar-benar hidup suci dan saleh? Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalahnya. Siapa yang dipanggil hidup suci dan saleh, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang apa? Menanti. Siapa yang menanti? Orang Advent. Perkataan Advent artinya menunggu Advent. Menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Itulah orang Advent. Petrus mengatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan siapakah mereka ini yang mempercepat kedatangan hari Allah? Siapa yang mempercepat kedatangan hari Tuhan? Orang Advent membawakan Injil pekabaran 3 malaikat untuk supaya pekerjaan Tuhan cepat selesai. Tuhan cepat datang. Betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Ini adalah amaran yang serius. Sehingga kita harus menyelidiki hidup kita. Kita harus memperhatikan. Saudara-saudara, apabila kita belajar, Tuhan menjanjikan roh hujan awal dan roh hujan akhir. Kenapa perlu ada roh, ya, kecurahan roh hujan awal dan hujan akhir? Hujan awal menghasilkan pertobatan. Hujan akhir mengembangkan tabiat yang serupa dengan Kristus. Bagaimana supaya terjadi pertobatan? Terima hujan roh hujan awal. Karena itulah tugasnya, supaya saudara bertobat. Dan setelah kita bertobat, kita dijadikan benar, ya. Kita di-justify benar, justification. Kita akan dituntun untuk menjadi sempurna, bertumbuh. Dan ini memerlukan roh hujan akhir. Hujan akhir supaya padi itu berisi. Sudah berbuah tidak ada isi, digoncang keluar sampai naik, saudara-saudara. Jadi perlu berisi. Roh Kudus hujan akhir kita perlukan untuk kita berisi dan mempunyai tabiat yang serupa dengan Kristus. Sebab itulah meterai di dahi nama Yesus dan nama Bapa. Saudara-saudara, di dalam buku Evangelism 701, kecurahan Roh Kudus pada zaman rasul-rasul adalah hujan awal. Dan sungguh besarlah hasilnya. Tetapi hujan akhir akan lebih limpah. Wah, kita dapat melihat apa yang terjadi kepada rasul-rasul. Di mana hasil pekerjaan Roh Kudus itu begitu limpah. Tetapi hujan akhir akan lebih limpah. Pertanyaan, apakah kita sudah sama? Apakah saudara dan saya telah mengalami itu sekarang? Dan perlu adanya kecurahan hujan awal dan hujan akhir supaya dapat bertahan menghadapi krisis akhir. Digambarkan dalam pelajaran dalam waktu itu ada krisis besar,
angin akan dilepaskan. Dan hanya mereka yang dimateraikan, hanya mereka yang menerima kecurahan roh hujan akhir yang akan bertahan. Dan agar tidak tergoncang pada waktu undang-undang hari Ahad. Apabila tanda binatang dikuat-kuasakan, saudara-saudara, memang sangat berat. Kita baru melihat sekarang dia punya gambaran apa yang akan berlaku. Tetapi sangat Ellen G. White katakan, doakan kalau boleh itu tidak terjadi. Dan bahkan dia bilang, lawan dengan pena dan suara. Kita perlu lawan itu. Kalau boleh tidak terjadi, oleh karena sangat berat. Dan saudara-saudara, kecurahan roh hujan awal dan hujan akhir, supaya saya bersedia bertemu dengan Yesus bila dia datang. Amin. Inilah beberapa alasan mengapa roh hujan akhir dan roh hujan awal dan akhir itu perlu. Dan message dari Alkitab dan juga roh nubuat bahwa Roh Kudus hujan akhir perlu diminta. Mari kita lihat ayat Alkitab kita di sini, Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pertanyaan saya, menurut saudara, apa yang Yesus suruh minta? Apakah Yesus suruh kita meminta gaji yang besar? Apakah Yesus menyuruh kita meminta kedudukan yang baik, keselesaan hidup, pendapatan yang cukup, memberkati pertanian, memberkati kesehatan? Ya, itu semua kita perlukan. Yesus suruh kita minta ini. Karena kalau kita minta, dia akan berikan. Saudara-saudara, kalau yang sakit Yesus suruh minta, ya kita boleh minta kesembuhan. Tetapi Ellen G. White katakan kadang-kadang tidak bijaksana kalau sakit kita berdoa minta kesembuhan saja. Kadang-kadang tidak bijaksana. Oleh akhir dari hidup kita, dan kita mengingat apa yang terjadi kepada Raja Hezekiah ketika Tuhan katakan engkau akan mati sudah. Dia berbalik di dinding dan berdoa, Tuhan kasihanilah aku. Sudah lupakah engkau akan kebaikan saya, pelayanan saya, semua yang saya buat. Dia menangis dan meminta supaya Tuhan menyembuhkan dia. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Yesaya, balik dan beritahukan. Dan Yesaya memberitahukan bahwa firman Tuhan mengatakan, oleh karena Daud, maka Tuhan menambah umurmu 15 tahun. Oleh karena siapa? Oleh karena Daud. Bukan oleh karena kebaikan-kebaikan yang dia klaim kepada Tuhan. Tetapi oleh karena Daud ditambah umurnya. Dan 15 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada Hezekiah? Hezekiah mengalami suatu pengalaman yang menyedihkan. Apabila dia tidak percaya kepada apa yang dijanjikan, dia akan diberikan 15 tahun lagi. Dia meminta bukti. Dan Tuhan mendengar. Tuhan berikan doa, menjawab doanya. Dia akan terbukti. Ya, dia meminta bukti. Dan apa yang terjadi? Oh, matahari berhenti. Bukan berhenti saja, tapi berbalik 10 derajat. Dan peristiwa ini memberikan suatu kabar yang luar biasa didengar oleh bangsa-bangsa di sekitar yang menjadikan matahari, bulan, bintang sebagai dewa mereka. Bagaimana matahari boleh berbalik? Dengar kabar bahwa oleh karena kesembuhan Hezekiah. Dan mereka datang berjumpa dengan Hezekiah atau Hizkia.
yang sudah sembuh. Sebenarnya yang mereka mau tanyakan adalah mengapa jadi begini? Apa yang telah terjadi sehingga peristiwa itu berlaku? Itu matahari boleh balik 10 derajat. Hizkia gantinya menceritakan kebesaran Tuhan. Dia membuka gudang-gudang perbendaharaannya, membuka gudang senjata dan menunjukkan kepada tetamu dia. Yesaya kemudian datang mengatakan, semua yang kau tunjukkan itu akan diangkut dari kerajaanmu. Dan itulah yang terjadi Hezekiah, yang sebenarnya menurut dia telah setia kepada Tuhan. Akhirnya setelah ditambah umur, dia justru mengalami masalah yang tragis. Saudara-saudara, itulah sebabnya Ellen G. White katakan, adalah tidak bijaksana untuk selalunya meminta kesembuhan. Biarlah segala permohonan kita dalam apa jua, kalau boleh kehendak Tuhan yang jadi, karena Dia Maha tahu. Dia tahu yang terbaik, apapun kita minta petunjuk dari Dia. Jadi kalau begitu, pertanyaan, kalau Tuhan akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang memintanya, apakah yang baik itu yang Tuhan maksudkan sebenarnya? Mari kita lihat. Semua yang kita sebutkan tadi kita minta memang baik, tapi sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan maksudkan. Kita refer ayat atau cerita yang sama di dalam Lukas 11 ayat 9 dan ayat 12 sampai ayat 12. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan menerima ular, ya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, kesimpulan lagi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ternyata saudara-saudara, sesuatu yang baik yang Tuhan tuntut, Tuhan suruh supaya kita minta, Tuhan mau supaya kita minta adalah Roh Kudus. Inilah permintaan kita yang terbaik. Tetapi selama ini kita menyadari bahwa doa-doa kita bukan ditujukan kepada permohonan Roh Kudus. Mengapa? Oleh karena kita mau tetap enjoy di dalam keadaan kita yang sekarang. Kita mau tetap berada di comfort zone. Sebab mereka yang mau keluar dari comfort zone, mereka akan pergi dan membawakan Injil. Mereka akan pergi di tengah-tengah serigala. Itu bukan comfort zone. Oh saudara-saudara, setiap orang yang akan mau menginjil, dia akan keluar dari comfort zone. Dan dia memerlukan Roh Kudus. Saudara dan saya memerlukan Roh Kudus. Ellen G. White mengatakan dalam satu testimonies, 5 testimonies atau testimonies volume 5. Kita harus tekun berdoa untuk kecurahan Roh Kudus. Sebagaimana murid-murid itu berdoa pada hari Pentakosta. Kalau mereka membutuhkannya pada waktu itu, maka kita lebih membutuhkan lagi sekarang ini. Saudara, apakah kita merasa kita memerlukan Roh Kudus sekarang? Banyak kali kita merasa tidak memerlukan karena kita mau tinggal dalam keseronokan kita. Kita sebenarnya berada pada situasi direbus. Kenapa saya katakan direbus? Pernahkah kamu menangkap katak dan dimasukkan ke air yang mendidih? Apa yang jadi? Katak akan mati? Jawabannya tidak. Apabila kita ambil katak lemparkan di air yang mendidih, katak akan cepat bereaksi dan lompat keluar dari air itu. Dia tidak akan mati. Tetapi coba eksperimen ini kita buat dengan cara lain. Kita mengambil air di periuk, masukkan di periuk, masukkan katak di dalam, dan kita panaskan air itu. Perlahan-lahan katak mempunyai kemampuan beradaptasi dengan suhu air, dan dia akan beradaptasi. Makin panas dia menyesuaikan. Pada akhirnya dia akan
tidak dapat lagi. Mati. Situasi kita, apabila kita tidak berdoa untuk kecurahan Roh Kudus, saudara-saudara, kita akan mengalami pengalaman direbus seperti kata. Bahaya. Dan kita tidak boleh tinggal dalam keadaan seperti ini. Dalam buku yang lain, ya, testimoni FE, Fundamental of Christian Education, muka surat 537. Kita masih belum cukup rela untuk mengganggu Tuhan dengan permohonan-permohonan kita dan memohon kepadanya karunia Roh Kudus itu. Tuhan ingin agar kita mengganggu Dia dengan hal ini. Ia mau agar kita mendesakkan permohonan kita ke takhta itu. Hanya orang yang menyadari keadaannya yang berdosa, yang menyadari dia memerlukan penyelamatan, dia memerlukan penebusan, yang menyadari memerlukan juru selamat, yang akan berdoa, memohonkan supaya Roh Kudus memberi kekuatan kepadanya, supaya Tuhan menjawab permohonannya. Pertanyaan, apakah semua orang akan menerima roh hujan akhir itu? Apakah semua orang akan menerima roh hujan akhir? Telah ditunjukkan kepada saya bahwa jika umat Allah tidak berusaha mengerjakan bagian mereka, tetapi menunggu penyegaran itu datang ke atas mereka dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka serta memperbaiki kehilafan-kehilafan mereka. Kalau mereka bergantung kepada hal itu untuk membersihkan mereka dari kecemaran tubuh dan roh serta melayakkan mereka untuk ikut ambil bagian dalam seruan nyaring malaikat yang ketiga itu, maka mereka akan kedapatan ringan. Ditimbang dan didapati ringan. Saudara-saudara, kita tidak boleh hanya tidak berbuat apa-apa dan kalau sudah sampai waktunya kecurahan roh hujan akhir, maka saya yang lemah ini akan dikuatkan, saya akan berubah, saya akan diubahkan. No, tidak. Perlu kita mendoakan itu. Ya, tidak semua orang akan memperoleh ini. Apakah kita mengharapkan agar gereja seluruhnya dibangunkan? Waktu seperti itu tidak akan pernah tiba. Ada orang-orang di dalam jemaat yang tidak bertobat dan yang tidak akan bersatu dalam doa yang tekun dan terus-menerus. Kita harus memasuki pekerjaan itu secara perorangan. Kita harus lebih banyak berdoa dan lebih sedikit berbicara. Saudara-saudara, lebih banyak berdoa. Kita perlu doakan karena ada orang yang tidak bertobat. Artinya dia tidak menerima kecurahan roh hujan akhir. Kita bisa pastikan bahwa bila mana Roh Kudus dicurahkan, mereka yang tidak menerima dan menghargai hujan awal itu tidak akan menyadari atau mengerti nilai dari hujan akhir. Hujan awal untuk apa tadi kita belajar? Untuk pertobatan. Hujan akhir untuk apa? Mematangkan iman kita, membentuk tabiat kita menjadi tabiat yang murni, yang sesuai untuk kerajaan Tuhan. Oh saudara-saudara, inilah yang harus kita buat sebenarnya. Mendoakan itu. Karena tidak semua orang akan menerima kecurahan roh hujan akhir. Hanya mereka yang hidup sesuai dengan terang yang mereka punyai. Itulah yang akan menerima terang yang lebih besar. Kecuali setiap hari kita maju dalam memberi contoh akan kebaikan-kebaikan Kristen. Ya, yang aktif, maka kita tidak akan menghargai penyataan Roh Kudus dalam hujan akhir. Bisa saja hujan akhir itu menyirami hati orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tidak akan memahami atau menerimanya. Oh saudara-saudara, tidak semua menerima, hanya yang benar-benar memohonkannya. Mereka yang tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hanya sekedar menantikan Roh Kudus memaksa mereka supaya bertindak, akan binasa dalam kegelapan. Kamu tidak boleh duduk diam dan tidak berbuat apa-apa di dalam pekerjaan Allah. Karena perintah tadi adalah suatu perintah yang serius. Pergi kamu, jadikan semua bangsa muridku. Dia tidak mengatakan kepada kita ada pilihan boleh pergi atau boleh tidak pergi. Pergi menginjil atau tidak menginjil. Memberitakan kebenaran atau tidak, oke juga. Tidak, itu harus tidak berbuat apa-apa. Tidak akan mendapat kecurahan roh.
Saudara-saudara, Injil akan tersebar ke seluruh dunia apabila terjadi kecurahan Roh Suci hujan akhir. Hanya apabila umat-umat Tuhan menerima kecurahan Roh hujan akhir baru Injil dapat disampaikan. Mari kita lihat apa hasil pekerjaan Roh kepada jemaat yang mula-mula. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 dan 47. Saya ringkaskan di sini. Mereka Oke, saya minta maaf, saya kehilangan satu slide. Tetapi mari kita lihat. Mungkin kita perlu baca bukan Lukas ya, di dalam Kisah sebenarnya. Minta maaf, ini ada kekeliruan di sini. Kita baca di dalam buku Kisah. Oke, ayat ini Lukas sebenarnya adalah Kisah. Coba kita perhatikan. Apa yang terjadi kepada orang-orang Kristen yang mula-mula kepada rasul-rasul itu. Saya lihat di dalam buku Kisah. Kamu boleh buka dan kita baca sama-sama. Lihat. Kita mulai pada ayat 41. Perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, bertambah 3.000 jiwa. Sementara saya membacanya, saudara mengikuti di ayat Alkitab saudara, dan kalau boleh garis bawahi setiap idea mengenai persatuan. Idea mengenai bersatu atau persatuan. Ada berapa kali muncul. Ini menarik, ini sangat penting untuk kita. Coba perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Seterusnya. Orang-orang mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, perhatikan idea bersatu, persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Idea persatuan berkumpul, apalagi? Dan mereka selalu berkumpul untuk memanjatkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu Oke, saya teruskan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Coba kita lihat. Apa-apa yang terjadi kepada mereka? Oh, inilah mereka menjual harta mereka, berkumpul tiap hari di bait Allah, bergilir memecahkan roti di rumah masing-masing, melayani dengan gembira dan tulus hati. Mereka disukai semua orang. Perhatikan pada ayat yang terakhir. Pada ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wah. Apabila jemaat mempraktikkan semua yang dilaporkan ini, maka mereka disukai semua orang. Dan penarikan jiwa macam mana? Apakah kita berusaha tarik jiwa macam tarik kerbau yang tidak mau ikut? Penarikan jiwa yang direncanakan adalah seandainya umat Tuhan bertobat, seandainya umat Tuhan bersatu, tidak ada perpecahan sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Yesus. Seandainya umat-umat Tuhan benar-benar mempraktikkan cara hidup jemaat yang mula-mula ini, maka umat Tuhan akan disukai semua orang. Dan mereka akan datang karena Tuhan yang menyuruh mereka datang. Kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan seseorang untuk datang bergabung dengan gereja kita. Oleh karena apabila dia diizinkan datang,
di dalam gereja yang belum bertobat, di dalam gereja yang belum ada pembaharuan, di dalam gereja yang tidak ada Roh Kudus, maka orang itu justru menjadi lebih keras hatinya dan tidak dapat dimenangkan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan belum izinkan peristiwa yang seharusnya terjadi kepada kita belum terjadi. Oleh karena saudara dan saya belum bersatu dan belum sungguh-sungguh meminta supaya Roh Kudus dicurahkan. Sifat-sifat yang Allah paling hargai adalah kedermawanan dan kemurnian. Sifat-sifat ini harus disukai oleh setiap orang Kristen. Saudara-saudara, apakah jemaat kita dermawan dan berkemurahan? Apakah kita mempunyai kemurnian di dalam jemaat? Ini disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh orang-orang yang mau pergi ke surga. Kita tengok hati kita masing-masing. Dan seandainya belum, waktunya untuk saudara dan saya bertobat. Ministry of Healing 470, dia katakan demikian. Alasan paling kuat yang selaras dengan Injil adalah orang Kristen yang mengasihi dan dikasihi. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the greatest argument for the gospel is loving and lovable Christian. Dan semua ini akan terjadi di dalam diri mereka yang telah menerima kecurahan roh hujan akhir. Kecurahan roh suci hujan akhir hanya akan terjadi apabila sebagian besar umat Advent bertumbuh tabiat semakin seperti Yesus. Kita boleh baca ini dalam Review and Herald 21 Julai 1890. Majority mulai bertumbuh. Bukan sudah sempurna, saudara-saudara. Tidak. Bukan sudah sempurna. Mulai bertumbuh. Artinya bertobat sudah dan mengharapkan kuasa Roh Kudus supaya kita bertumbuh. Maka roh akan dicurahkan. Majority umat Tuhan melakukan. Maka Tuhan akan buat. Itulah sebabnya saudara-saudara. Oleh karena pekerjaan penginjilan ini adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada jemaat. Ini harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan satu-satu orang. Kalau kita satu-satu orang, kita mau bawa 7 jiwa, mau kasih masuk di mana? Tuhan mempunyai kandangnya dan jemaat harus bersatu di dalam membawakan ini. Dan pribadi-pribadi umat Advent hanya akan bertumbuh tabiat semakin seperti Yesus apabila mereka menunaikan usaha memenangkan jiwa dengan doa dan puasa. Christ Object Lesson 354. Ya, balik statement tadi. Kecurahan roh suci hujan akhir hanya akan terjadi apabila sebagian besar umat Advent bertumbuh tabiat semakin seperti Yesus. Dan yang kedua, pribadi-pribadi umat Advent hanya akan bertumbuh tabiat semakin seperti Yesus apabila mereka menunaikan usaha memenangkan jiwa secara pribadi sebenarnya dengan doa dan puasa. Saudara-saudara, kehidupan rohani jemaat dapat dipertahankan hidup-hidup apabila anggota-anggota membuat usaha perorangan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Usaha perorangan, sendiri berinisiatif. Oleh karena perintah pergi ke seluruh dunia adalah perintah kepada setiap pribadi, bukan perintah kepada gereja. Usaha pribadi dibuat untuk memenangkan jiwa. Demikianlah supaya kita akan tetap bersemangat, kita tetap akan ada roh di dalam hidup kita. Dan inilah tujuannya Tuhan menyuruh kita bekerja. Allah mampu mencapai tujuan-tujuan menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti Kristus, kita harus turut serta dalam pekerjaannya. Agar kita dapat memasuki kesukaannya, kesukaan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Kita harus berpartisipasi dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan mereka. Desire of Ages 142. Oke. Ketika kita berusaha menarik orang lain kepada Kristus, menanggung beban akan jiwa-jiwa di dalam doa-doa kita,
Hati kita sendiri akan bergetar dengan pengaruh kuat rahmat Allah. Kasih kita sendiri akan menyala-nyala dengan semangat ilahi. Kehidupan Kristen kita akan lebih nyata, lebih sungguh-sungguh, dan lebih penuh doa. Hanya mereka yang terlibat secara langsung di dalam pekerjaan penginjilan, penarikan jiwa, yang akan memiliki semangat dan lebih sungguh-sungguh dan lebih penuh doa dalam penyerahannya. Saudara-saudara, saudara dan saya, Tuhan mengatakan melalui Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu ke luar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu adalah predikat. Predikat kita sebagai umat pilih. Tetapi apa objektif? Objektif kita adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara-saudara, perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan adalah mengubahkan kita dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan oleh anugerah Yesus. Dan ini satu perbuatan besar yang kita mau sampaikan. Perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan yaitu membaptis kita dengan Roh Kudus. Sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang Dia percayakan secara ajaib. Dan ini perbuatan besar yang kita lakukan. Saya akhiri khotbah ini dengan menceritakan cerita ini. Gao Hongse. Gao Hongse ini adalah seorang yang buta huruf, tidak tahu membaca, tidak tahu apa-apa. Tetapi dia mempunyai kerinduan untuk dapat membaca Alkitab. Dia sebenarnya sudah dibaptis, tetapi dia tidak dapat bercerita kepada orang mengenai kegembiraan menerima Yesus. Sehingga dia berusaha, ayah kalau boleh saya dapat membaca Alkitab. Dia diberikan Alkitab pada waktu dia dibaptis, tapi dia tidak dapat membacanya. Dan apa yang dibuat oleh Gao Hongse? Dia berdoa. Dan dia berdoa sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan tolong dia, supaya dia dapat bersaksi, membagikan kebenaran dengan apa saja cara. Kalau boleh dia dapat membagikan firman Tuhan. Setelah dia berkali-kali dia berdoa sungguh-sungguh meminta seperti itu. Tiba-tiba suara mengatakan baca Mazmur 96. Baca. Dan kemudian suara itu katakan baca Mazmur 96. Dan dia akhirnya coba mencari. Walaupun dia tidak dapat membaca oleh pertolongan, maka dia menemukan Mazmur 96. Mengejutkan, dia dapat membaca Mazmur itu. Pada waktu dia membaca itu, dia heran, dia boleh membaca. Dia lari ke ujung kampung, beritahukan kepada penatua gereja, kepada Eldes, Tuhan telah menolong saya dapat membaca. Dan akhirnya dia menghafal seluruh Mazmur. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk membaca dan menghafal. Suatu mujizat Tuhan boleh lakukan. Tuhan boleh melakukan sesuatu melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap umat yang mau berharap kepadanya. Saudara-saudara, suatu ketika saya sedang buat KKR seperti ini. Dan KKR saya buat di kota yang kira-kira 1 jam perjalanan dari sini. Dan pada waktu saya membuat KKR itu, apa yang terjadi? Istri saya sedang berada di hospital, akan melahirkan. Dan pada waktu ini dia akan melahirkan anak kami yang terakhir, yang kami beri nama Abraham. Anak ke-9. So anak kami yang ke-9 mau lahir, dia berada di hospital, sementara saya harus berkhotbah di KKR pada hari Sabtu petang waktu itu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan harusnya pergi ataukah saya jaga istri saya? Dan akhirnya saya katakan Tuhan, ringankan hati saya, mana yang harus saya buat? Paling ringan adalah pergi khotbah. Setelah saya khotbah, saya pendekkan cerita. Karena masa tidak mengizinkan. Pada waktu saya memulakan khotbah di sana, saya ingat istri saya yang masih dalam pembedahan. Oleh karena plasenta previa. Dan dokter yang akan membedah itu sudah kasih tahu kepada kami, ini pembedahan ini sangat serius. Hal itu yang sebenarnya membuat saya agak takut.
Tetapi karena Tuhan katakan, lebih meringankan hati saya untuk berkhotbah, saya pergi berkhotbah. Oleh karena dari malam ke malam kehadiran makin meningkat. Pada waktu saya sampai berkhotbah, pada waktu saya memulakan khotbah, supaya pendek khotbah saya ambil satu khotbah yang pendek. Dengan bukan tajuk yang direncanakan. Dan saya mula khotbah itu dengan menjawab, what is faith? Apakah iman itu? Dan sekarang saya sedang berkhotbah iman, saya harus praktikkan bagaimana iman itu. Dan saudara-saudara, habis saya khotbah, saya pergi ke hospital, ketua gereja katakan, dia memanggil saya waktu itu pastor dia bilang, kalau boleh besok kita hentikan KKR. Kamu urus dulu kau punya istri. Tetapi saya mau cerita dulu, ada satu bagian yang saya lupa. Sementara saya khotbah, baru 10 menit saya khotbah, dokter menelepon, di mana kamu? Saya katakan saya di Kota Belut. Dokter katakan anak sudah selamat dilahirkan, tetapi istri sangat lemah. Oh, saya panggil jemaat berdoa, kami bertelut berdoa, doakan dia. Dan saya sambung khotbah mengenai iman. Sementara saya khotbah, saya harus praktekkan, saya harus percaya istri saya tidak apa-apa. Habis khotbah, baru 5 menit khotbah, telepon kedua. Kamu di mana? Saya katakan saya masih di sini. Istri harus dioperasi kedua kalinya karena bleeding, pendarahan. Dan dia sangat lemah. Oh Tuhan, saya katakan apa yang harus saya lakukan. Dan apa yang saya buat, saya panggil jemaat berdoa lagi. Teruskan khotbah. Dan kemudian selesai khotbah, Elder katakan besok kita hentikan. Tiada khotbah. Saya katakan Elder, kalau saya harus tidak datang, bukan besok. Malam ini yang seharusnya saya tidak datang, saya harus jaga istri saya. Tetapi oleh karena Tuhan meringankan saya untuk datang, maka saya datang. Supaya pekabaran sini berterusan. KKR ini harus diteruskan. Apapun terjadi kita teruskan. Kalau saya tidak dapat datang, pastor boleh ganti saya. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan pulang, di sanalah saya mengalami pergumulan yang berat. Saya berdoa memohon Tuhan untuk sembuhkan, untuk selamatkan istri saya dan anak saya. Tetapi yang terbayang kepada saya adalah apa? Peti mayat. Saya bilang Tuhan tidak, tolong supaya istri saya kalau boleh dia disembuhkan, boleh dia diselamatkan. Yang terbayang di hadapan saya adalah apa? Upacara pengebumian. Dan saya katakan Tuhan, saya benar-benar memerlukan dia dalam pelayanan saya ini. Tolong selamatkan dia. Saya mengaku segala dosa saya. Saya menyerah sepenuhnya dan akhirnya saya katakan Tuhan jadilah kehendak-Mu. Apa yang terbaik adalah Engkau lakukan. Waktu itu saya merasa damai dan akhirnya saya pergi ke hospital. Pendek cerita. Sudah jam 11 malam belum selesai pembedahan. Sedangkan dari jam 3 dia masuk. So akhirnya saudara-saudara apa yang terjadi? Saya menunggu. Sementara menunggu saya merasa seperti suatu kuasa menguasai saya. Dan saya berkhotbah di ruangan tunggu di sana. Saya berkhotbah, saya menyatakan untuk orang-orang supaya bersedia bertemu dengan Tuhan. Kalau beragama harus beragama sungguh-sungguh. Saya menjadi heran. Dan saya merasa ini adalah suatu kuasa Roh Kudus yang mendorong. Yang tadinya kita malu bersaksi di tempat-tempat umum. Tapi kali ini saya dari tempat ke tempat mengajar orang. Sementara menunggu istri saya keluar. Saudara-saudara, pendek cerita istri saya terselamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apabila kita benar-benar berdoa dan menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan memohonkan belas kasihannya. Memohonkan kecurahan Roh Kudus. Dia akan berikan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada malam ini saya mau menekankan lagi bahwa kecurahan Roh Kudus adalah the greatest need of the church. Keperluan yang terbesar yang Tuhan suruh kita minta adalah Roh Kudus. Dan ini saudara dan saya abaikan. Kita menganggap bahwa dunia ini masih lama lagi dan kalaupun macam kita tidak peduli. Mari saudara-saudara, penginjilan adalah tanggung jawab kita. Dan penginjilan ini akan selesai hanya apabila Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus hanya akan dicurahkan apabila jemaat telah bertumbuh makin sempurna. Caranya adalah dengan berdoa dan berpuasa, mendoakan. Mari saudara-saudara, kita akui dosa-dosa kita.
kita buat perubahan, kita bertobat dan menuntut belas kasihan Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Adalah doa dan harapan saya. Amin.